Kalau saya untuk mulai tahun 2019 sampai sekarang, kalau boleh jujur saya nggak neko-neko ya juga nggak pernah rugi saya itu. Nggak pernah rugi. Ya hasil banyak pernah, hasil sedikit punya. Tapi kalau dihitung rata-rata nggak ada yang rugi gitu. Tinggal orangnya aja yang kerja. Seperti apa orangnya kan, seperti apa manajemennya gitu. Nama saya Pak Kawit, alamat Dusun Rejosari, Desa Bangunsari, Kecamatan Songgon. Saya sejak awal peternak ayam mulai tahun 2019 bulan 7 sampai sekarang. Untuk kandang saya populasinya mulai saya close ini 3.500 dengan ukuran kandang 8 kali 50. Awalnya saya kandang open, untuk kandang close ini sudah kurang lebih ya 6 bulan. Saya ternak ayam bolor ini terutama saya tertarik dari lihat-lihat teman-teman di YouTube. Saya kok tertarik sekali. Kalau sebelumnya saya kerjanya di PNS, di sekolah. Kerja di sekolah. Saya pensiun 2021. Pensiun, lalu sebelum saya pensiun 2019 saya langsung memasuki pensiun. Saya siap-siap untuk peternak ayam supaya dalam rangka pensiun saya tidak nganggur. Sebenarnya kalau dari peternakan saya buta awalnya nyoba-nyoba, kok saya kira kok sedikit demi sedikit kok ada hasil, lalu saya kembangkan sampai sekarang. Iya, kalau boleh dikatakan ya lumayan lah hasilnya. Sebenarnya kalau hasilnya ya tergantung dari peternaknya sendiri. Kalau peternak itu tidak neko-neko, saya yakin peternak broiler itu akan berhasil kok, akan berhasil. Awalnya saya itu kan nggak buta sama ayam, tuh nggak ngerti sekali. Kok saya itu kalau lihat dari teman-teman itu kok ada gitu loh, cara hasilnya ada. Jadi secara apa, kalau bisa jalan ini belum bisa jalan. Saya sebenarnya buta sekali sama ayam. Kayak belajar sedikit demi sedikit gitu ya. Insya Allah bisa sampai sekarang ya lumayan lah gitu. Kalau memang masalah hasil, kalau kurang ya kurang. Nah, ada berapapun tetap kurang. Tapi kalau ada hasil sedikit kita syukuri insya Allah. Insya Allah jadi. Kalau saya untuk mulai tahun 2012 itu 2019 sampai sekarang, kalau boleh jujur saya nggak neko-neko ya juga nggak pernah rugi saya itu. Nggak pernah rugi. Ya hasil banyak pernah, hasil sedikit punya. Tapi kalau dihitung rata-rata nggak ada yang rugi gitu. Tinggal orangnya aja yang kerja. Seperti apa orangnya kan, seperti apa manajemennya gitu. Saya yang tidak tahu dari trik teman-teman sendiri. Kalau saya mau bikin kandang itu minta izin dulu ndek warga. Kalau warga ngizin saya baru buat surat izin dulu. Tapi nggak moro-moro saya itu buat kandang dulu ndak. Saya minta izin dulu ndek warga tak suruh tanda tangan. Mau nggak? Kalau mau ya saya lalu buat gitu. Sebenarnya sih nggak sulit kalau memang buat kandang disetujui oleh masyarakat, terutama ya sebenarnya kuncinya nggak masalah kok buat kandang meskipun bau apa. Saya kira kalau kita sama masyarakat itu baik, sama tetangga baik, saya yakin nggak ada masalah kok. Berarti kalau orang-orang yang bermasalah kadang-kadang ya apa ya, kayaknya egonya terlalu tinggi gitu kepada masyarakat, kayaknya saya sendiri orang kaya gitu, itu yang biasanya dibenci sama masyarakat gitu ya. Kalau sama rasa baik sama masyarakat kayaknya ya yang nggak ada masalah. Kalau kita mau kerja ada surat izinnya, ada sertifikatnya, itu istilah kan aman kita kerja, aman. Istilahnya sudah diakui kan gitu, sudah diakui. Saya mau gini saya kira nggak ada masalah. Kalau sudah ada surat izinnya dari petugas kecamatan atau kabupaten, kalau sudah surat izinnya ada, kayaknya enak kerja itu loh, enak kerja. Mau saya masukin DOC ya satu kandang harus betul-betul steril. Kalau kandang belum steril, rata-rata saya nggak berani. Sekemnya 1 kali pakai.
Ada teman-teman itu kadang satu kandang sekem itu bisa dipakai 4 kali panen. Saya nggak bisa itu. Saya harus 1 kali panen, 1 kali sekem gitu. Saya buang sudah. Nanti saya isi yang baru. Kalau sekem yang sudah saya pakai lagi. Saya belum menemukan teori untuk fermentasinya, belum pernah tahu, belum pernah belajar. Saya nggak berani. Sekali panen, saya kerok, ya saya buang, saya isi yang baru gitu. Ayam kecil itu biasanya itu dibangunin 3 kali. Satu malam itu 3 kali. Kalau tidak dibangunin uang ayam, biasanya kalau sudah tidur ya nggak makan wis. Tapi kalau dibangunin setiap 2 jam atau 3 jam sekali suruh makan gitu. Besoknya terus sampai umur yang minimal 20 hari dibangunin gitu. Ya memang agak gimana ya, agak sulit ya, agak susah enak tidur bangunin ayam gitu. Tapi kalau nggak dibangunin, ya ayam biasanya nggak jadi, nggak mau makan, apalagi jenis bibitnya kurang bagus. Kalau musik itu ada yang tidak pakai, ada yang pakai. Karena saya pakai musik full karena satu, kadang saya dekat jalan raya, dekat jalan biasanya orang naik sepeda itu kalau teman-teman atau anak-anak kecil itu kan biasa pakai ngeprank itu, kurang itu kan ayam bisa stres juga. Kalau saya pakai musik ya agak mendingan lah tidak dengar gitu. Tapi kita tutupi dengan suara musik gitu. Sebenarnya kalau ingin ayam itu bagus ya itu segera tanggap ayam itu sakit ya segera kita kasih obat. Apa obatnya kalau nggak bisa, saya sendiri nggak bisa. Kalau ini cekrek obatnya apa? Saya tanya teman, saya punya teman yang sudah berpengalaman di ayam, yaitu yang mengatur saya. Pak, kamu kalau ayamnya cekrek, kamu obatnya ini gitu. Kapan kasih obat ini gitu. Jadi saya juga punya teman yang ahlinya di ayam sedang. Jadi saya istilahnya ya berguru ke sana itu. Yang paling sulit ayam itu masa brooding. Satu, masa brooding itu harus betul-betul mateng ayamnya. Sekem harus kering, betul-betul kering gitu. Kalau ayam sakit harus cepat-cepat diisolasi, tidak dibiarkan. Yang paling sulit yang mengatasi ayam yang sakit itu harus cepat dipindah, diobati, nanti setelah sembuh kita kembalikan sama temennya. Insya Allah bobotnya insya Allah nutut akan ngikuti temennya gitu. Kalau yang sakit tidak dipindah biasanya menular sama teman-temannya, menular gitu. Seharusnya ya harus ada tempat khusus isolasi di kandang itu. Kalau setelah panen itu biasanya untuk pengorokan sekem kotoran ayam itu kalau sudah panen itu langsung dikerok. Setelah dikerok ya kandang biasanya saya semprot dengan pestisida supaya kuman-kuman hilang. Ya peribahasanya bukan gitu, maksud saya kan gini, misalnya sekarang hasilnya sedikit, ya besok banyak, besok lagi banyak lagi, nanti lagi sedikit lagi. Kalau kita rata-ratakan kan ya juga nggak pernah rugi kan gitu. Kalau ada peternak yang rugi itu ya mungkin karena kena penyakit gitu, bisa juga. Sebenarnya kalau peternak, kalau saya lihat kok nggak ada kok yang rugi. Yang rugi kan orangnya aja yang neko-neko itu. Orangnya aja yang neko-neko. Kalau memang betul-betul lurus, kita kerja ya benar-benar, kayaknya nggak rugi kok, nggak rugi. Pasti ada hasilnya gitu. Saya dulu sebelum masuk ke broiler itu memang saya sudah masuk di 2 PT. 2 PT. Pertama untuk ada PT teman saya dari dari Jember karena kurang kecocokan ya. Saya nggak cocok dari orang-orangnya. Terus saya ketemu sama yang namanya Pak Agus, itu orangnya kan lurus, jadi saya ikuti Pak Agus berhenti, saya berhenti ikut itu. Katanya Pak Agus berdiri, saya langsung ikut lagi ke Pak Agus itu. Yang jelas cocok orang-orangnya mulai dari kepala sampai ke ekor itu orang-orangnya lurus semua, saya ikuti gitu. Ya adalah sedikit-sedikit penyelewengan, tapi jangan terlalu banyak. Yang penting untuk peternak jangan sampai dirugikan gitu.
Kalau mau main ya main ke atas saja sudah, jangan ke bawah. Kalau peternak itu apa? Kalau orang Jawa itu peternak itu biasanya doanya itu mandi seperti doanya wali. Karena apa? Ya sering malam nggak tidur itu loh. Malam nggak tidur untuk memperbaiki ayam yang masih kecil itu. Satu, saya ikut broiler egg, satu memang bibitnya bagus. Yang kedua, terus manajemennya juga bagus gitu. Terus dari jenis pakan bagus. Terus dari orang-orangnya ya yang tadi saya sebutkan, mulai dari atas ke bawah itu bagus-bagus gitu. Saya bukan neko-neko, bukan mengada-ada loh. Ini memang benar, sudah pernah saya alami. Memang orang-orangnya itu bagi saya nggak tahu kalau bagi orang lain, bagi saya memang orang-orangnya bagus gitu. Jadi saya senang, kayaknya tenang itu loh ikut broiler kayaknya tenang, kepikiran saya nggak pernah, kalau orang Jawa gerangsang itu loh, kepikiran kemana-mana itu enggak. Saya pasti saya ikut broiler pasti dapat uang itu ya, ternyata ya terbukti dapat uang juga. Ayo bermitra bersama Broiler Egg.